Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoenong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ancaman dan tekanan adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan hidup kita untuk mencapai yang terbaik. Pada prinsipnya setiap orang yang sedang berjuang untuk mencapai yang terbaik, ada saja ancaman-ancaman, tekanan-tekanan yang harus dia lewati. Karena itu kita yang sudah percaya pada Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan takut. Kalau sudah berkata, ya tapi kan saya manusia biasa, wajarlah saya takut. Loh, kita kan punya Tuhan. Tuhan kan sudah berjanji bahwa akan mengirim pasukan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Kristus sendiri berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Sehingga saya berani katakan, orang-orang takut adalah orang-orang yang menghina Tuhan. Orang-orang takut adalah orang-orang yang menganggap firman Tuhan itu hanyalah dusta belaka. Sehingga kita pikir, betul nggak itu akan berlaku dalam hidup saya? Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita punya iman, buang segala ketakutan. Karena saya pelajari bahwa ketakutan hanya menghambat kemenangan. Orang-orang yang takut susah menang dalam hidupnya. Ada banyak orang sebetulnya potensinya luar biasa dalam hidupnya. Ada banyak orang karunianya sebetulnya hebat. Ada banyak orang talentanya sebetulnya banyak. Tetapi persoalan yang cuma sederhana, dia ini hidupnya penakut sekali. Dan orang yang takut itu selalu berpikir negatif, sehingga apa yang terjadi, dia tidak akan pernah melihat kemenangan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, mari buang ketakutan, berjalan dalam kemenangan, dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi ingat, kenapa Tuhan ingatkan kita jangan takut? Karena ketakutan hanya menghambat kemenangan. Orang-orang takut, bahkan Alkitab bilang apa? Orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Karena memang ketakutan dan kebimbangan hanya akan menuntun kita pada kegagalan, kehancuran, dan kehidupan yang penuh dengan kebinasaan. Jadi ingat, ketakutan hanya menghambat kemenangan. Yang kedua, ketakutan menjauhkan kita dari Tuhan. Tahukah saudara, makin kita takut, kita makin jauh dari Tuhan. Karena waktu kita takut, kita tidak lagi mau lebih dekat sama Tuhan. Bahkan kita anggap Tuhan itu pendusta. Kalaupun kita berdoa, orang takut berdoa itu penuh dengan kekecewaan. Sehingga dalam ketakutannya, dia hanya complaining sama Tuhan. Dia cuma berkata, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, kenapa Tuhan belum buat begini, kenapa Tuhan buat begini, kenapa Tuhan tidak izinkan begini, kenapa Tuhan justru malah mengizinkan yang seperti ini terjadi. Ingat, yang pertama, ketakutan hanya menghambat kemenangan kita. Yang kedua, ketakutan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang takut akhirnya malas baca Alkitab, karena dia baca Alkitab dan dia merasa, semua janji Tuhan itu palsu, semua janji Tuhan itu tidak saya alami. Aduh Tuhan, saya udah gak kuat, ya kan. Makanya setan senang kita hidup dalam ketakutan, karena yang pertama, ketakutan menghambat kita dalam kemajuan. Yang kedua, menjauhkan kita dari Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari kenapa Tuhan berkata jangan takut. Karena ketakutan membuka celah untuk iblis terus menjajah hidup kita. Makin kita takut, iblis makin menjajah kita dengan pikiran, dengan hati, dengan sikap dan perbuatan. Karena itu sekali lagi saya ulangi bahwa iblis senang orang percaya dalam ketakutan, sehingga kita terus dapat terjajah dan tidak bisa terbebas dan mengalami kemenangan yang sempurna. Dan yang keempat, saya pelajari kenapa Tuhan perintahkan dan ingatkan kita jangan takut. Karena ketakutan merupakan tanda bahwa kita tidak percaya. Padahal kalau kita percaya, Alkitab bilang buat orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berarti sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, saya mengerti mungkin hal-hal yang sudah sedang hadapi sangat berat sehingga ketakutan melanda. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, ketakutan tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan jalan keluar dalam hidup kita.
Selama kita takut, hidup kita terjajah. Tetapi kalau kita mau memandang Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jangan takut. Karena memang hidup Kristen bisa saja menghadapi ancaman dan tekanan, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Makin kita takut, hidup kita makin terjajah. Makin kita beriman, hidup kita makin melihat kemuliaan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang jangan takut, kita mau sama-sama belajar dari Nehemia pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-7. Nehemia 4 ayat yang ke-7. Terus kita pelajari sampai ayat yang ke-14. Nehemia pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Perhatikan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dengan lain kata, orang takut adalah orang yang tidak ingat Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita ingat Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Karena itu prinsip-prinsip sederhana yang harus kita mengerti. Bagaimana di tengah masalah, persoalan, ancaman dan tekanan, kita bisa tidak takut. Yang pertama, tetap berdoa dan ingat firman Tuhan. Itu penting sekali. Doa memberikan semangat baru, karena doa adalah nafas iman kita. Artinya selama kita berdoa, kita akan ada semangat. Selama kita berdoa, kita akan ada kekuatan. Selama kita berdoa, kita akan ada iman untuk maju. Karena itu tetap berdoa dan ingat firman Tuhan. Karena Alkitab ajarkan kepada kita, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selama kita masih ingat firman, maka kita ada semangat untuk maju. Persoalan seringkali kita sudah tidak ingat firman, kita cuma ingat kepahitan, kekecewaan, tekanan, sakit hati, beban yang berat. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari kita tetap berdoa dan tetap ingat akan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap beriman dan tetap maju. Artinya apa? Kita tetap beriman, kan kita sudah ingat firman, kita terus beriman. Pokoknya apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan, itu yang kita imani. Walaupun mungkin kita nggak merasakan, walaupun mungkin air mata mengalir, walaupun mungkin sakit sekali yang kita hadapi, tetapi tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ingat Tuhan selalu berikan yang terbaik. Dan dengan langkah yang pasti kita maju. Meskipun air mata mengalir, meskipun hati goncang, tetap maju. Karena Tuhan tidak pernah akan mempermalukan kita. Bagaimana agar kita tidak takut? Yang pertama, tetap berdoa dan ingat firman Tuhan. Yang kedua, tetap beriman dan tetap maju. Yang ketiga, serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, serahkan hidup kita sepenuhnya hanya pada Tuhan. Karena justru dengan situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat pembelaan Tuhan.
Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan serahkan hidup kita pada masalah. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh persoalan. Serahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Oh, doa Yesus di Taman Getsemani luar biasa. Yesus berkata, Bapa, kalau boleh zaman yang lalu, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itulah penyerahan penuh kepada Tuhan. Waktu kita menyadari bahwa yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan, kita akan tetap kuat dalam segala hal. Dan yang keempat, bagaimana agar kita tidak takut? Sadari bahwa setiap kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan berjanji, Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita bisa saja gagal, kita bisa saja mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu setiap pendengar yang diberkati Tuhan, saya percaya tidak kebetulan sudah mendengarkan program ini. Mungkin sudah begitu tercekam dan takut karena berbagai keadaan yang sedang terjadi. Mungkin kau sudah begitu khawatir hidupmu. Mungkin hidupmu sudah tidak ada semangat sama sekali. Mungkin hidupmu hanya terus dijajah oleh hal-hal negatif dan pikiran-pikiran yang buruk. Saya mengerti yang kau hadapi berat, tetapi yang saya mau ingatkan, kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Masakan kita mau terus dijajah oleh ketakutan? Jangan berdebat sama saya lalu berkata, ya tapi saya mau, tapi nggak bisa. Nggak mungkin. Kalau saja kita mau tetap berdoa dan tetap ingat firman Tuhan, tetap beriman dan tetap maju, jangan membiarkan pikiran kita dikuasai oleh persoalan. Terus serahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan dan sadari bahwa Tuhan beserta kita, maka kita akan melihat kemenangan yang dahsyat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus saudara-saudara, saya juga mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, sehingga saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan yang rumah tangganya goncang, yang masa mudanya berantakan, yang pekerjaannya sedang mundur. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan Yesus sempurna turun atas mereka, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari ini sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, tekanan hidup. Bapa, dalam nama Yesus, bangkitkan iman kami kembali, sehingga kami menyadari bahwa Tuhan beserta kami. Kami tetap berdoa, tetap ingat firman, kami terus beriman dan tetap maju. Kami serahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Kami melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.